Saya tuh bingung itu kenapa Al Zaitun sampai sebegitu hebohnya, gubernur segala macam bicara di mana-mana. Kenapa sih susah banget untuk datang ke sana lihat gitu? Panji Gumilang itu di tahun 70-an dalam sebuah penggerbekan Kodim ya, distrik militer di Menes itu menemukan buku Das Kapital. Das Kapital dirubah Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang terindikasi komunis. Dia mengikuti mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno dalam artian beliau adalah keberdikarian, kemandirian bangsa, gitu, kehormatan bangsa, menjadikan negara kita negara ekonomi laut biru atau ekonomi biru yang disebut itu. Panji Gumilang ini sudah dianggap nabi. Saya akan berikan faktanya di sini, ya. Di mana di Al Zaitun itu ada salah satu grup yang selalu memberikan informasi-informasi, dan informasi itu selalu bocor kepada kita karena orang dalam Al Zaitun, orang-orang bahkan mahasiswanya pun tidak betah dan membocorkan rahasia itu kepada kita semua. Inilah kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Korban-korban Panji Gumilang ini bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa, Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu uang siapa itu? Al Zaitun ini adalah ibarat pohon. Ya, Panji Gumilang ini membangun ideologinya itu ibarat pohon. Apabila cuma ditebang pohonnya, maka akan tumbuh lagi dari akar itu pohon-pohon yang baru. Meskipun dibakar sekalian pohon-pohon tersebut, suatu saat nanti sisa-sisa akar yang di bawah tanah sana akan tumbuh lagi. Di sini artinya apa? Bukan cuma ditebang pohonnya, bukan cuma dipotong tangkainya, bukan cuma dibakar pohonnya, tetapi dicabut sampai ke akar-akarnya. Wacana nasib Ponpes Al Zaitun selanjutnya pasca Panji Gumilang tersangka dan ditahan. Dilansir dari Tempo.co, Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri resmi menetapkan pendiri pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong setelah gelar perkara pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu itu ditahan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rabu dini hari, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus tahun 2023, kata Ramadan dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bagaimana nasib selanjutnya Ponpes Al Zaitun? 1. Ponpes Al Zaitun tak dibubarkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah memutuskan untuk tak membubarkan atau mencabut izin pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Pertimbangannya, karena banyak santri dan pelajar yang menimba ilmu di ponpes tersebut, pesantrennya ini memang banyak yang ingin pemerintah membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu, kata Wapres dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Wapres Ma'ruf juga menyebut pemerintah memutuskan untuk membina, serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan dalam ponpes tersebut. 2. Ponpes Al Zaitun diambil alih Kemenak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, proses pembinaan ribuan santri dan pelajar yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, akan diambil alih Kementerian Agama. Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tetapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati, kata Ridwan Kamil usai acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Yogyakarta, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Ridwan Kamil menyadari bahwa Ponpes Al Zaitun telah meresahkan masyarakat. Ia pun memastikan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah ditangani pihak kepolisian. Sesuai harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti, jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri, kata dia.
3. Pesantren NU siap tampung santri Al Zaitun. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kholil Stakuf menyatakan pihaknya siap menampung santri dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang dikelola oleh Panji Gumilang, tersangka penistaan agama. Namun ia mencatat, PBNU akan membahas hal itu setelah proses hukumnya selesai. Kalau proses hukumnya selesai nanti konsekuensinya kita bicarakan, kata Gus Yahya saat ditemui wartawan di gedung PBNU di Jakarta pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Gus Yahya menyebut saat ini sudah ada sejumlah pihak berwenang yang mengantisipasi persoalan santri dari Ponpes Al Zaitun setelah penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka, termasuk dari pemerintah. Ia hanya meyakinkan PBNU memiliki banyak lembaga pendidikan yang siap menampung itu. Wacana nasib Ponpes Al Zaitun selanjutnya pasca Panji Gumilang tersangka dan ditahan, dilansir dari Tempo.co, Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri resmi menetapkan pendiri Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong setelah gelar perkara pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu itu ditahan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rabu dini hari, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus tahun 2023, kata Ramadan dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bagaimana nasib selanjutnya Ponpes Al Zaitun? 1. Ponpes Al Zaitun tak dibubarkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah memutuskan untuk tak membubarkan atau mencabut izin Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Pertimbangannya, karena banyak santri dan pelajar yang menimba ilmu di ponpes tersebut, pesantrennya ini memang banyak yang ingin pemerintah membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu, kata Wapres dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Wapres Ma'ruf juga menyebut pemerintah memutuskan untuk membina, serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan dalam ponpes tersebut. 2. Ponpes Al Zaitun diambil alih Kemenak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, proses pembinaan ribuan santri dan pelajar yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, akan diambil alih Kementerian Agama. Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tetapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati, kata Ridwan Kamil usai acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ADPMET di Yogyakarta, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Ridwan Kamil menyadari bahwa Ponpes Al Zaitun telah meresahkan masyarakat. Ia pun memastikan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah ditangani pihak kepolisian. Sesuai harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti, jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri, kata dia. 3. Pesantren NU siap tampung santri Al Zaitun. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kholil Stakuf menyatakan pihaknya siap menampung santri dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang dikelola oleh Panji Gumilang, tersangka penistaan agama. Namun ia mencatat,